Halo Sobat Petani TV, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berada di lahan porang kurang lebih 10 kali 10. Ini di lahan porang saya ya sobatku sekalian. Ini kita kembali cek apakah sudah menghasilkan katak. Ya sudah, ini katak yang paling besar. Ini kataknya, kita akan cek yang lain. Ini pun juga sudah punya katak ya. Sedangkan yang di bagian tangkainya belum semua, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang mulai muncul ya. Sobat Petani TV, ini kali ini kita akan cukup. Ini batangnya sudah agak mulai membesar, tingginya kurang lebih 75 cm ya, atau mau masuk 1 meter. Ini 1 meter, kurang 1 meter. Ini porang kita nih. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pemanfaatan porang agar menjadi baik, agar kita petani porang bisa sukses. Ada beberapa langkah-langkah atau tips agar kita bisa sukses ya sobatku sekalian. Yang pertama, tentu kita harus menyiapkan lahan. Ini lahan saya ya. Lahan saya hanya 10 kali 10, tetapi kurang lebih 300 sampai 400, tapi jaraknya masih berdekatan ya sobat. Ini berdekatan, sehingga setelah porang ini besar ya, kita akan pindahkan ke lokasi yang lain. Ini untuk sementara kita tanami di sini dulu. Musim depan kita akan pindahkan. Sehingga yang pertama adalah harus menyiapkan lahan. Awalnya kita harus menyiapkan lahan, meskipun lahan kita hanya sedikit ya, lahan kita kecil, tidak seluas orang-orang yang memiliki lahan, tetapi upaya yang pertama, meskipun kecil dan tidak terlalu luas, itu kita harus menyiapkan lahan sebagai salah satu tujuan kita agar menjadi seorang petani yang sukses ya sobatku sekalian. Itu kita menyiapkan lahan. Kemudian kita membersihkan. Setelah menyiapkan, kita membersihkan rumput-rumput yang ada di lahan tersebut. Seperti ini ya sobat. Ini misalnya kita dapat melihat ini sudah bersih lahan ini, sudah bersih karena tiap hari saya bersihkan ini. Setiap hari saya bersihkan sehingga tidak ada rumput-rumput yang berada di sekitar porang. Kita membersihkan, kemudian kita akan tanami porang. Dan yang keempat itu adalah pemilihan bibit. Apakah bibit kita dari umbi atau dari katak? Kalau dari katak, kita bisa membeli, atau kita apabila yang sudah punya porang di lahan sendiri, bisa langsung mengambil lalu kita tanami. Pemeliharaan bibit itu dari katak. Kemudian dari umbinya kita bisa panen, lalu kita tanami kembali kalau masih pingin kita tanam. Kemudian yang berikut, selalu memerhatikan porang yang sudah kita tanam itu agar selalu sehat. Ini daunnya masih hijau-hijau ya, masih hijau-hijau karena kita terus memperhatikan, membersihkan. Ini selalu kita cek rutin. Ini kita cek rutin, membersihkan. Selalu kita membersihkan, menjaga
bila perlu sehari kita cek, setiap minggu minimal 2-3 kali kita cek di lahan porang kita. Selalu kita membersihkan, itu tujuannya sobatku. Kemudian berikut adalah setelah porang itu tumbuh seperti, kalaupun ini begini ya sudah lumayan besar begini juga bisa kita pupuk. Ini bisa kita pupuk, ataupun begini pun bisa. Yang begini kita bisa langsung saja kita pupukin. Kita pupukin agar subur. Porang kita bisa subur ya. Porang kita bisa subur. Kita pupuk, kita menjaga. Kita selalu menjaga, merawat porang-porang. Ya, ini porang yang ada di sekitar rumah ya, sekitar rumah saya ya. Sekitar rumah saya ini saya tanami, dan setiap hari saya selalu berkunjung melihat porang. Terima kasih, sukses selalu sobatku.